Halo, tentang wanita. Iya. Ada berapa kemarin? Berapa ya, lupa. Ada 4, pinter. Yang pertama wanita sebagai istri. Yang kedua sebagai ibu. Yang ketiga sebagai tiang Negara. Satu lagi sebagai tiang rumah tangga. Iya. Sekarang tentang wanita lagi. Karena kita wanita ya. Wanita mulu ya. Biar pada sadar. Wanita yang Iya. jadi soleha. Tapi sekarang wanitanya yang dijamin masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Supaya kita juga masuk surga, berarti kita berjuang atau berlomba-lomba mengikuti jejaknya para wanita ini. Kira-kira siapakah wanitanya? Si Maria. Wih, kata Bu RT, Bu Mari. Maria. Ya. Hadijah. Siapa sih? Saya satu. Hadijah. Khadijah dulu. Ya, Khadijah. Yang kedua Si Maria. Mariam. Yang ketiga Aisyah. Aisyah Sofia. Isa apa itu anak itu istri Nabi kan ada 4 ya? Istrinya Firaun. Asia. Asia. Yang keempat putrinya Nabi. Putrinya Nabi Siapa? Si Fatimah. Oke, satu-satu kita jelasin. Yang pertama Siti Khadijah dulu ya. Bu Khadijah ada nggak? Gak ada, lagi Tuhan pergi. Khadijah kagak ada. Panggilan kita itu buat masuk surga. Iya. Nggak ada ya. Gak ada marpua ya. Ada kalian tahu. Marfu'ah ini ya pembantunya. Si Anet dah jadi lah penting soleha. Ada Maisaro. Yang pertama ada Siti Khadijah, adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kenapa sih sampai dijamin masuk surga? Karena beliau adalah orang yang pertama kali menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu memang belum ada yang masuk Islam, tapi beliau yang pertama kali dari pihak ibu-ibu. Ada juga dari pihak bapak-bapak yaitu Abu Bakar. Terus ada pihak anak-anak Ali bin Abi Thalib. Nah ini Khadijah, di samping orangnya cerdas, di samping orangnya murah, ya harta beliau itu digunakan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW yang untuk menegakkan agama Allah. Karena pada zaman itu memang masih pada jahiliyah, masih pada bodoh. Ya masih banyak permusuhan, masih banyak pembunuhan, masih banyak musyrik. Pokoknya zaman jahiliyah itu nggak ada yang benar ya. Makanya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak ya. Kita sering mendengar Umi Aji guru kita menjelaskan. Di samping itu Siti Khadijah yang selalu menghibur, karena sebagai istri ya, sebagai istri ketika Rasulullah ketakutan mendapat wahyu, ya Rasul menggigil ketakutan, ketakutan ini ya, ada suara yang begitu riuh, rusuh ya ketika menerima wahyu dia ketakutan. Nah disitulah Siti Khadijah menghiburnya ya. Selanjutnya yang kedua kita bahas Fatimah dulu. Siapakah Fatimah? Siti Fatimah itu adalah putri Rasulullah, anak Rasulullah yang taat banget sama Rasulullah ya. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa Fatimah binti Muhammad adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga setelah Khadijah ya. Kalau Siti Khadijah itu, kalau Khadijah dikatakan malaikat, wahai Rasulullah, Khadijah ini akan membawakan tempayannya itu berisi makanan untuk dirimu ya di surga. Itu malaikat yang bicara. Nah kalau yang Fatimah ini Rasulullah yang mengatakan atau yang menjelaskan bahwa Fatimah binti Muhammad akan dijamin masuk surga. Ketika apa sih kehebatannya Fatimah? Di samping dia sebagai istri, suaminya siapa ya? Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia sampai dijamin masuk surga? Beliau adalah paling sabar, benar-benar sabar.
Apa sih sabarannya? Bayangkan 3 hari nggak makan-makan, diem baik. Ya Allah, agak mati ya. Tika, mati Kak. Sini Fatimah nggak makan-makan, diem aja. Iya, ya Allah. Kalau kita Mati udah. teriak kan? Teriak itu ya. Kelaparan. Boro-boro 3 hari ya. Pagi sama siang aja perut udah kerocok. Udah keluar keringat dingin. Dia mah lemes, sudah lemes. Udah lemes. Udah lemes. Ya, kata Ali bin Abi Thalib ngelihat bininya itu gimana gitu ya, 3 hari nggak makan, mungkin apa lesu, apa lemes, apa nggak gairah Kuat gitu ya, kuat. Ya, pokoknya sampai bertanya si Ali, Sayyidina Ali bertanya, wahai Fatimah, ada apa denganmu gitu kan? Fatimah menjawab, setelah 3 hari 3 hari aku tidak menemukan makanan di dalam rumah ini. Dia diam aja Bu, diam aja ya. 3 hari nggak bilang. Sabar betul ya. Kata Ali, kenapa kamu tidak tidak bilang kepada aku gitu, atau tidak mengabarkan kepada aku? Nah, Siti Fatimah berkata begini, ketika malam pertama kita, ketika malam pertama kita, diam baik tuh, gak dijawab. Ibu, ketika malam pertama kita, ini suami istri bilang, oh gitu Pak. Ya, Agak pada denger kali itu dia. Gak boleh denger dah. Ya. 3 hari aku tidak menemukan makanan di dalam rumah ini. Dia diam aja Bu, diam aja ya. 3 hari nggak bilang. Sabar betul ya. Kata Ali, kenapa kamu tidak bilang kepada aku gitu, atau tidak mengabarkan kepada aku? Nah, Siti Fatimah berkata begini, ketika malam pertama kita, ketika malam pertama kita, diam baik tuh, gak dijawab. Ibu, ketika malam pertama kita, ini suami istri bilang, oh gitu Pak. Ya, Agak pada denger kali itu dia. Gak boleh denger dah. Ya. Ketika Siti Fatimah menjawab pertanyaan Ali, jawabannya begini. Ketika malam pertama kita, ayahku Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika Rasulullah, kalau dibilang Rasulullah berarti jawabannya Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu ya. Wahai putriku, ketika Ali pulang ke rumah, kalau bawa makanan, makanlah. Itu kata Rasulullah. Ya, sama Fatimah. Terus kalau misalnya Ali pulang nggak bawa makanan, jangan ditanyain. Iya. Kalau kita mah ya. Kalau kita mah marah-marah nggak bawa. Sabar dia. Coba kalau Tika mana Tika? Boleh lah. Belia mana? Oh di situ ya. Asmani mana Asmani? Ya. Pokoknya kalau suami kita nggak pulang kagak bawa makanan, waduh. Diam aja, jangan ngomong. Sabar. Dites kesabaran ya besok. Biasanya Neng Lia nih yang marah nih. Abang gimana sih Bang pulang malam-malam kagak bawa martabak? Ya, gitu ya. Tapi Siti Fatimah itu masya Allah ya, karena memang dipesan oleh Nabi kalau bawa makanan dimakan, kalau nggak bawa jangan ditanyain. Masya Allah. Sampai 3 hari itu nggak ngomong-ngomong ya. Masya Allah. Itulah kesabaran Siti Fatimah. Makanya dijamin masuk surga. Nah, yang ketiga. Siapa yang ketiga? Maryam Duda. Maryam. Kita tahu bahwa Maryam itu tugasnya atau pekerjaannya itu selalu ibadah. Tapi punya anak, gitu kan? Punya anak tanpa suami. Tapi karena Maryam itu adalah seorang yang mulia, karena itu adalah perintah Allah,
dia tetap mengimani dan tetap menerima ya meskipun tantangan segala Banyak macam ya. gitu ya, tapi dia tetap meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Di situ juga adalah kesabaran dan kemuliaannya. Dia pun dijamin masuk surga. Tanpa suami itu ya, Mi? Tanpa suami, bayangin punya anak Punya sendirian. anak. Itu dapatnya dari mana ya, Mi? Nah, itu dia, ditiup oleh Allah, Ditiup dari Allah ya, Mi. Ya. Jadi langsung hamil. Meninggal nggak punya suami ya? Coba? Sampai meninggal nggak punya suami? Nggak ada, Mak. Nggak ada suaminya. Nggak ada suaminya. Nggak ada. Iya. Ya itu karena dari Allah jadi ya. Iya. Ruhnya apa? Ditiup oleh Allah, makanya Nabi Isa itu disebut Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Ya orang Nasrani bilangnya Ruh Kudus. Siti Maryam. Selanjutnya yang terakhir adalah Asia, Siti Asia. Asia. Suaminya siapa sih? Siti Asia suaminya raja yang paling jahat. Fir'aun. Fir'aun. Kok sampai bisa sih Asia jadi istrinya Fir'aun padahal udah tahu orangnya itu jahat. Ya. Siti Nurbaya kawinnya gimana ya? Sama Kim Daktuk Maringgi ya. Alasannya. Kalau nggak salah tahu utangnya. Dijodohin ya? Apa utang? Iya, bapaknya punya utang kan? Iya. Ayo lu. Udah lama Mi lupa. Bapaknya punya utang. Lunas pokoknya anak lu gua kawinin gitu ya. Nah, ini Siti Asia begitu juga. Tapi kalau ini orang tuanya disiksa. Fir'aun kan suka nyiksa orangnya. Iya. Jahat kan juga ya. Iya. Disiksa sampai habis-habisan itu anaknya nggak tega. Ya pokoknya siapa sih yang tega melihat bapaknya orang tuanya disiksa mau mati-mati. Iya. Nah, taruhannya adalah Siti Siti Asia. Asia. Jadinya terpaksa dia. Mana bibi kita yang namanya Asia? Nggak ada. Ya. Kalau ada Jadi merame banget terpaksa ini. dia jadi nikah dengan Fir'aun. Nah makanya di Al-Quran Allah menjelaskan Rabbi bni li indaka baitan fil jannati wa najini min qaumil zalimin ya. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Karena di dunia itu rumahnya di neraka gitu ya. Ya, pokoknya kalau melihat Siti Asia sholat atau beribadah, pokoknya habis dah. Tapi meskipun suaminya jahat, tapi dia tetap bisa beribadah. Makanya dia minta supaya diselamatkan dari gangguan atau siksaan orang-orang zalim seperti Fir'aun dan ya pasukannya itu. Makanya ketika dia disiksa sama rombongannya Fir'aun itu, Allah sudah mencabut nyawanya duluan biar dia tidak merasakan kesakitan atau siksaannya orang-orang zalim itu ya. Jadi itulah orang-orang yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Siti Khadijah, Siti Maryam, yang ketiga Maryam, yang keempat Siti Asia. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Amin. Ya, semuanya mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Amin. Yang kesabarannya dan keimanannya dan takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau dan bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.